Shalom, kita kembali berjumpa dalam channel YouTube dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yesus di Puro. Dan kita akan kembali mempelajari ringkasan pelajaran Swasabat. Kita sudah memasuki pelajaran yang baru di triwulan pertama tahun 2021. Dan judul besar untuk pelajaran pertama di triwulan ini adalah krisis identitas. Dan kita tiba pada pelajaran hari Rabu dengan judul kecil kita adalah memakan atau dimakan. Tapi saya mengajak kita berdoa untuk mengundang Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020 dan kami memasuki hari-hari terakhir dan kami akan memasuki tahun yang baru di tahun mendatang. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami dan bila mana kami akan mempelajari firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun dan mengajar kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, saya ingin mengawali dengan satu ilustrasi. Saat diadakan sebuah pemungutan suara, entah itu dalam pemilu atau mungkin dalam konteks atau peristiwa yang lainnya, orang-orang yang terlibat di sana dihadapkan pada beberapa pilihan. Tapi ada satu pilihan yang kadang-kala cukup unik dan digunakan orang, yaitu orang-orang yang golput, ya sering dikatakan sebagai golongan putih, atau orang-orang yang memilih netral, tidak mau memilih, orang yang mau berdiri di tengah. Ya, faktanya memang itu ada dalam pemilu atau dalam konteks pemungutan suara yang lain, orang-orang yang berdiri di tengah di golongan netral pasti ada. Tapi sekarang pertanyaannya dalam konteks pertentangan besar antara kebenaran dan kejahatan, antara Kristus dan setan. Apakah ada satu pilihan netral atau berdiri di tengah, sebagaimana mungkin kalau kita sedang menghadapi pemilu, kita mungkin bisa memilih netral atau golput atau tidak memilih. Tapi dalam pertentangan besar antara Kristus dan setan, kebenaran dan kejahatan, apakah kita bisa menentukan pilihan netral, saudara? Alkitab tidak pernah memberi tempat dalam pertentangan besar kita bisa berdiri netral di tengah-tengah. Kita akan lihat dalam pelajaran di hari Rabu ini. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal 1 ayat 19 dan 20. Yesaya pasal yang pertama ayat 19 dan 20. Saudara bisa baca dari Alkitab, saya akan membacakan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Oke, dari judul ini kemudian atau dari ayat ini, judul kecil pelajaran kita di hari Rabu adalah memakan atau dimakan. Namun sesungguhnya pelajaran hari Rabu ini tidak sekedar bicara mengenai memakan atau dimakan, namun dari ayat ini kita mendapat satu petunjuk bahwa sesungguhnya tidak ada posisi netral. Di ayat 19 dikatakan, jika kita menurut dan mendengar kepada Tuhan, maka Tuhan menjanjikan kita akan mendapat berkat. Tetapi di saat bersamaan atau di sisi yang lain, kalau kita melawan dan memberontak, dikatakan bukannya kita memakan, kita akan dimakan balik oleh pedang. Artinya ada sebuah kutub di sana. Jadi dari dua ayat ini tidak sekedar bicara soal makan atau dimakan, namun ini bicara bahwa di dalam pertentangan besar antara Kristus dan setan tidak pernah ada posisi netral. Kita harus memilih. Kita mau memilih berada di pihak yang mendengar dan menurut, atau kita berada di pihak yang melawan dan memberontak. Dan sebenarnya ungkapan dari Yesaya ini juga pernah diungkapkan atau dinyatakan ratusan tahun sebelumnya oleh Nabi Musa. Kalau kita melihat kepada ulangan pasal yang ke-30, ulangan pasal 30, ini ditulis menjelang kematian Musa. Ulangan 30 di ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ya, dikatakan di sana Nabi Musa mendorong kepada orang-orang Israel sesaat sebelum dia mati. Dia mengatakan langit dan bumi menjadi saksi. Bukan berarti langit dan bumi berbicara dan punya kehidupan dan mereka bisa menjadi saksi seperti halnya dengan manusia. Namun di sini yang hendak mau dikatakan secara alam atau alamiah, bahkan ciptaan ini, alam ini bisa digunakan Tuhan untuk menyatakan persetujuan Tuhan, apakah kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan dilanjutkan,
Tuhan memperhadapkan lewat Musa kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kehidupan adalah berkat, kematian adalah kutuk. Sekali lagi, dalam hal ini juga tidak ada posisi netral, tidak ada posisi di tengah. Kalau mungkin saudara punya pengalaman golput atau netral dalam pemungutan suara, entah itu pemilu atau dalam konteks pemungutan suara yang lainnya, pastikan kita tidak menjadi netral dan golput dalam pertentangan besar antara Kristus dan setan, antara kebenaran dengan kejahatan. Oleh karena itu, Nabi Musa di ayat ke-19 bagian akhir, dia membuat sebuah panggilan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, panggilan yang Tuhan berikan kepada kita adalah mari kita pilih kehidupan. Artinya, saat kita kembali kepada Yesaya pasal 1 tadi, di ayat 19, biarlah kita menjadi umat Tuhan yang menurut dan mendengar. Karena Tuhan katakan ada janji berkat di sana, dan kita dikatakan akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ini tidak hanya bicara mengenai negeri tempat di mana kita tinggal, namun ini bicara mengenai negeri surgawi, Kanaan surgawi, yang pasti disediakan hanyalah kepada mereka yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya dan menyatakan imannya kepada Kristus juga dalam hal mendengar dan menurut apa yang Tuhan katakan. Jadi, sebagaimana Musa katakan tadi dalam Ulangan 30 ayat 19 bagian akhir, pilihlah kehidupan, maka kita maupun keturunan kita akan hidup. Artinya adalah begini saudara, saat kita memilih apa yang benar di dalam pertentangan besar antara Kristus dan setan, yang dipertaruhkan tidak hanya keselamatan dan kehidupan kekal kita, namun mungkin juga orang-orang di sekitar kita dan bahkan keturunan kita. Artinya, saat kita memilih satu pilihan yang benar, maka keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ataupun orang-orang di sekitar kita bisa terpengaruh dengan pilihan positif yang saudara dan saya buat. Oleh karena itu, sekali lagi, pilihlah kehidupan, pilihlah Kristus dalam pertentangan antara kebenaran dengan kejahatan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu ini. Tuhan memberkati, dan saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk ringkasan pelajaran sekolah sahabat di hari Rabu ini. Tidak hanya bicara mengenai berkat dan kutuk, namun dari berkat dan kutuk ini kami bisa melihat bahwa tidak ada posisi netral bagi umat Tuhan dalam pertentangan besar antara kebenaran dan kejahatan, antara Kristus dengan setan. Kami diminta untuk memilih kehidupan, karena tidak hanya berpengaruh kepada nasib kekal kami di masa depan, namun juga berpengaruh kepada nasib kekal orang-orang di sekitar kami, terkhusus keluarga dan keturunan kami. Terima kasih Bapa, mohon ampun dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ringkasan pelajaran sekolah sahabat di hari Rabu untuk pelajaran pertama di triwulan pertama tahun 2021. Tuhan memberkati kita. Shalom.